Ini kalau pakai peraturan itu, Simbah itu bapak yang tidak baik. Kapan pernah jadi bapakku? Yang terakhir tadi tolong saya dirangkum lagi. Oke, ya. Catatannya gimana? Habit dan kesadaran, dua hal yang tidak bisa ketemu. Bagaimana memahami bahwa itu benar-benar kesadaran. Terus contohnya Daripada aku salah. Mohon di refresh lagi. Mbak, Berleni. Cek. Bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah sesuatu itu adalah kesadaran yang tepat yang patut kita yakini. Dan yang kedua adalah bagaimana jika seseorang itu berperan tapi tidak semestinya standarisasi masyarakat atau budaya atau agama, seperti tadi kasus bapak yang harusnya menafkahi tapi tidak menafkahi keluarganya sama sekali, tapi beliau fokus beribadah. Oke, aku sing keloro sik ya. Yang pertama tadi agak panjang ini. Yang kedua, bagaimana orang tidak seharusnya? Siapa yang punya hak untuk mengatakan seharusnya? Persetujuan komunal. Yang kedua. Iya, yang kedua. Bapak seharusnya menghargai anaknya. Itu rumus sosial. Tapi kalau hubungannya personal, Anda tidak tahu persis detailnya seperti apa mereka. Problem ketika istri dan anaknya tidak setuju dengan keputusan ayahnya. Tapi kalau ayahnya, mereka punya persetujuan, monggo. Kita tidak punya hak sama sekali. Menurut saya seperti itu. Karena kesucian dari keluarga itu lebih tinggi daripada peraturan komunal ataupun peraturan negara. Menurut saya seperti itu. Karena yang perintah bikin keluarga itu Tuhan. Kalau negara Tuhan nggak pernah bikin perintah. Artinya keluarga itu punya independensinya sendiri untuk mereka memutuskan. Kalau komunal mau ikut serta, itu bukan perilaku mereka, tapi memastikan bahwa pada keputusan itu tidak ada yang tertindas. Itu aja. Mungkin pandangan saya tidak populer karena gini. Agak mundur sedikit ya. Sekarang saya tak cerita konsep dulu. Karena kebenaran ini tadi kan perlu sandaran. Lagi-lagi kebenaran perilaku kan perlu sandaran. Sandarannya apa nih? Sandaran paling mudah itu adalah komunal, pandangan komunal. Gini loh norma yang benar itu, kan gitu. Kalau mau across time, gini. Komunal itu persetujuan perilaku yang dianggap baik oleh komunal tersebut di tempat itu. Tempatnya berbeda lagi. Oke, waktunya berbeda lagi yang dianggap sebagai papa dan enggak papa itu. Yang sandaran pertama adalah norma. Sandaran kedua adalah agama. Karena agama dia yang berlaku across time. Dia konsisten di ruang yang berbeda, konsisten di waktu yang berbeda. Itu sandaran yang diambil dua itu sandarannya. Tapi kadang-kadang para fuqaha menurut saya tidak tepat karena yang dipakai sandaran dalam agama sebenarnya bersandar pada norma. Ini seharusnya fundamennya berbeda. Kenapa saya ngomong sandaran ini? Karena setiap manusia, setiap keluarga itu pasti punya deviasi dari standar. Pasti. Contohnya gini, rata-rata IQ Indonesia katanya berapa? 78,49 kalau nggak salah. Apakah itu berarti semua orang IQ-nya segitu? Kan enggak. Artinya ada standar, ada deviasi sedikit demi sedikit. Itu pola itu yang terjadi juga dengan norma dan keluarga. Ada standar norma dan keluarga ada deviasi sedikit-sedikit. Ini kalau pakai peraturan itu, Simbah itu bapak yang tidak baik. Kapan pernah jadi bapakku? Kalimat pertama ketika saya ke Jogja, aku dudu bapakmu, aku bapaknya wong akeh. Itu sama sekali bukan standar. Dan itu tidak sesuai dengan norma. Tapi waktu itu saya juga tidak melawan itu.
Dan saya oke, persetujuan kita kayak gini. Gini cara kita membangun keluarga. Kamu tetap bapakku, walaupun nggak hadir, sering metu, dari bapak banyak orang, it's okay. Kita punya relasi sendiri. Nah, jadi menurut saya paham bahwa harus ada standarisasi, bapaknya harusnya gini, tapi pasti ada deviasi dalam setiap keluarga. Asal tidak hilang dari standar normanya, deviasi itu menurutku oke-oke aja, asal tidak terjadi penindasan di dalam keluarga. Gimana cirinya ada penindasan ketika ada anggota keluarga yang meminta bantuan kepada sekitarnya? Kalau dia tidak terbuka gimana? Takut dan malu. Itu gunanya komunal untuk memberi keamanan sosial. Ini tidak beres, tidak berani karena tidak ada keamanan sosial. Sekarang misalnya gini, zaman saya kecil, itu anak kecil diasuh oleh komunal. Nggak khawatir orang tua ketika anaknya main ke tetangga, entah ke tetangga yang mana, nggak khawatir karena tahu kalau ada maling tetangga akan ngeplak DE, dan saya sadar bahwa orang tua saya tahu bahwa itu untuk mendidik anak, bukan untuk menyakiti. Nah itu semakin modern semakin tidak berjalan, sehingga sekarang orang tua agak khawatir ngelepasin anaknya ke tetangganya, ke ruang lingkupnya. Kalau tidak benar-benar kenal, takut nanti malah diajari yang buruk, terdapat diajari yang enggak dalam tanda petik gitu, ketakutan itu. Kenapa? Karena kohesi sosial terhadap normanya sudah mulai lepas. Kita tidak punya standar pandangan komunal lagi. Yang adalah berdiri personal. Ini fail nih. Norma ini untuk diimplementasikan. Kita tidak ada lagi hukuman sosial. Ini sing cukup tua, seumuran saya 25 tahun gitu ya. Jadi Dulu ketika saya muda, itu kalau ada berita yang hamil di luar nikah, itu langsung bergerak sekampung. Itu jadi hukuman sosial untuk memberi efek jera agar lainnya tidak. Sekarang sepertinya sudah tidak ada hukuman sosial lagi. Telat nyabut, ngono tok wingan. Hamil duluan, pemean, pemean sing ora garing-garing, karo tempe gosong persamaannya apa? Telat ngangkat. Sorry, ini tidak. Maaf ya, aku delok rupane cah-cah wis mulai berdasarkan aku sudah dikelingan kuwi, sorry agak belok sedikit, ini tidak standar norma. Tapi paham yang saya katakan ya, maksudnya bahwa ketika kita selalu harus hati-hati ketika ada kalimat seharusnya. Karena itu sangat mengandung bias tuh. Seharusnya itu siapa yang ngomong seharusnya? Kalau secara negara, seharusnya itu kita cuma setuju pada satu hal. Seharusnya menurut hukum negara. Karena kita warga negara. Seharusnya nggak boleh nyolong. Kata siapa? Kata hukum. Hukumnya siapa? Hukum Indonesia. Kamu sama-sama orang Indonesia. Di luar itu, mohon maaf, nggak ada kata seharusnya. Yang ada hanyalah norma. Artinya, saya ingin mengatakan bahwa pandanganmu benar. Mau orang tua tuh normalnya seperti ini. Walaupun ada arrangement yang berbeda. Nah, cerita nabi-nabi nggak banyak juga nabi-nabi itu yang dalam tanda petik bapak yang ideal. Uripe mubeng-mubeng terus dan seterusnya. Tapi dengan persetujuan keluarganya. Karena paham peran dari si bapak tersebut. Nah, resolve ya pertanyaan itu ya. Maksudnya yang seharusnya seperti apa, seharusnya seperti apa. Seperti itu kok. Misalnya gini, Anda jual beli, seharusnya tuh untungnya berapa? Kan nggak ada persetujuan kedua belah pihak. Kalau udah setuju tanpa ada satu pihak pun yang dipaksa, nggak masalah. Tapi kalau yang satu dipaksa itu jadi masalah kemudian. Itu tidak lagi persetujuan tapi penindasan. Rumus yang sama terjadi juga di keluarga. Kalau nggak semuanya rela, artinya yang terjadi adalah penindasan. Oke, yang pertama tadi, bagaimana, ini harus kompleks soalnya, bagaimana kita mengukur kesadaran, Oke, bagaimana kita itu mengetahui bahwa suatu hal itu adalah kesadaran kita yang tepat? Gini, mohon maaf, itu pertanyaan yang tidak benar. Karena
Gini, kesadaran kita yang tidak tepat atau tidak tepat itu mengimplikasi Anda punya pilihan terhadap kesadaran. Pada sebuah posisi Anda tidak punya pilihan kesadaran, itu satu-satunya yang Anda miliki. Untuk Anda bisa mengubah pilihan kesadaran, Anda butuh kesadaran yang jauh lebih tinggi. Dan kalau Anda punya kesadaran yang jauh lebih tinggi, Anda tidak punya masalah dengan pilihan kesadaran. Ada paradoks itu. Artinya, ketika Anda punya sebuah kesadaran, itu bukan, ini kesadaran yang benar atau enggak ya? Anda enggak punya pilihan. Itu satu-satunya yang Anda punya miliki. Kenapa konsepnya seperti itu? Karena kemudian ada di Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Artinya satu-satunya yang kita miliki, kita lakukan benar-benar dan berdoa pada Tuhan, kalau salah tolong benerin Tuhan. Jadi bukan pilihan, tapi evolusi dari kesadaran tersebut. Agak susah punya pilihan kesadaran. Otakmu cuma satu, kesadaranmu cuma satu. Satu level ya di situ. Saya nggak ngomong itu benar atau salah. Jangan ngelihatnya dikotomis benar atau salah. Tapi pertumbuhannya di mana sih? Kesadaran anak SD itu tidak buruk. Karena dia memang masih SD. Bukan berarti kesadaran anak kuliah itu lebih benar daripada kesadaran SD. Yang tidak benar adalah kesadaran yang tidak mau tumbuh, itu aja. Kalau kita ngelihat anak umur 40 tahun tapi kesadarannya masih SD, kan kita aneh. Ini wong gede tapi kok nggak bisa handle dirinya sendiri, nggak bisa kesadarannya masih kayak anak kecil, gitu kan aneh kita. Problemnya bukanlah kesadarannya, tapi kok tidak tumbuhnya gitu. Oke ya, terjawab ya. Apa maksud saya? Monggo. Oke. Ngapunten, untuk yang jawaban kedua yang dijawab pertama tadi itu, ini kasusnya saya alami sendiri dan itu tidak ada kesepakatan antara si bapak dengan istrinya atau sama keluarganya atau sama anak-anaknya. Nah, terus habis itu yang kedua tadi, yang dijawab kedua, maksud saya seperti ini Gus. Kadang itu kita melakukan suatu hal atau kita menyikapi suatu perkara itu, kita kan kadang fluktuatif ya. Kadang kita paham harusnya begini, kok harusnya lagi. Maksudnya tepatnya begini atau bagaimana. Hanya saja di beberapa momen itu setelah kita melakukan itu, kita itu kayak, iki mau saya tak lakoni bener nggak yo, tepat nggak yo, gitu. Jadi untuk kita nanti bisa berpikir secara tepat untuk menyikapi entah suatu kasus atau suatu hal, itu kita agar kita itu mendapatkan kesadaran yang tepat itu bagaimana? Tumbuh. Gini, saya paham maksud Anda. Ketika kita melakukan sesuatu terus kemudian gatel sendiri, ini benar nggak ya tadinya ya? Anda melihat itu sebagai keraguan kesadaran, jangan dibawa ke situ. Lihat itu sebagai opportunity untuk tumbuh. Coba, kenapa ya kok saya punya pertanyaan seperti ini? Di-rewind ulang. Kenapa saya membuat keputusan seperti itu? Ada yang selip atau enggak dan seterusnya. Itu kalau Anda bedah, nanti ketahuan tuh, oh gatelku di sini. Karena saya belum mikir komponen ini, misalnya gitu. Atau saya terlalu terburu-buru terhadap ini, mungkin gitu. Tapi Anda perlu pengalaman itu untuk melihat komponen itu. Artinya itu sebuah keputusan bukan yang salah. Itu keputusan yang memberi Anda pelajaran untuk tumbuh kesadarannya. Semua manusia melalui itu, pasti. Tidak ada orang yang lahir langsung menjadi master. Semua orang lahir itu menjadi badut dulu. Salah. Yang menyedihkan adalah dia tahu salah tapi tidak mengupgrade dirinya. Dia tahu salah tapi mengulangi kesalahan terus-menerus. Dia tidak percaya bahwa kesalahan itu tak terbatas. Wis to, nek kesalahan bener no, tobato. Masih banyak yang perlu kau tobati di masa depan. Kesalahanmu sih akeh. Perpustakaan selip-selipnya sih akeh. Artinya dilalui dulu itu semua. Kita bukan menjadi benar. Nah, kalau saya frameworknya gitu. Saya tidak mencoba menjadi benar, tapi saya pengen ngabisin semua kesalahan gitu. Akeh banget ini kesalahannya. Karena saya merasa manusia tidak akan pernah sampai pada sebuah kebenaran puncak. Tapi mengeliminasi sebanyak mungkin kesalahan. Entah tempatnya di mana, Tuhan yang memberi izin saya nanti di sana. Kalau saya frameworknya seperti itu. Opportunity untuk belajar, saya melihatnya seperti itu. Oke, yang kedua, ini tidak setuju.
berarti bapaknya tidak seharusnya. Karena tidak mendapat persetujuan keluarga. Ya wis, bapaknya salah menurut keluarga, kan gitu aja. Oh, nextnya apa? Setelah sampai pada definisi itu, bapak kurang bener, keluarganya jadi raberes. Apakah berhenti pada keresahan itu, atau mencari langkah berikutnya? Langkah berikutnya, oke, bapakku tidak bisa diandalkan, sekarang keluarga yang tanpa bapak bisa diandalkan, gimana nih kita untuk survive? Saya kemarin mengatakan di Mocopat Syafaat, Ma'iyah itu fungsinya di mana sih? Kenapa tidak membuat partai, kenapa tidak membuat ormas? Fungsinya di mana sih? Karena ada level pertumbuhan manusia. Pertama tuh keresahan. Kita punya masalah resah. Resah itu butuh didefinisikan untuk bisa di follow up menjadi action yang menjawab keresahan tersebut. Nah kalau sudah jadi action, sudah mau jadi plan of action, itu masuk ke ormas, masuk ke partai, masuk ke perusahaan. Tapi yang mengkonversi dari keresahan menjadi definisi yang jelas, itu siapa? Kan nggak ada tempatnya. Makanya Ma'iyah itu sinau bareng. Itu fungsinya hanya mengkonversi keresahanmu agar tidak menjadi keresahan tok terus menerus. Karena jadi keresahan ramandek-mandek, uripe sambat wae. Kowe itu enggak bener DPR-nya. Oh, juk ngopo? Piye? Terusane piye? Keresahannya kenapa? Ayo, enggak bener itu kenapa? Ayo kita petakan problemnya. Kalau kita petakan, jadikan action kemudian untuk memecahkan masalah itu. Kenapa di Ma'iyah tuh ngomongnya sinau bareng? Kita belajar untuk mengkonversi keresahan menjadi plan of action, rencana untuk memecahkan keresahan tersebut. Nah ini aplikatif di sini tadi. Oke, Anda resah, keadaan tidak ideal. Tapi untuk kita move forward harus apa nih? Harus gimana nih? Mungkin kalau dari posisi saya memang terlalu dingin untuk seperti itu. Saya paling nggak seneng terjebak dalam terjebak dalam emosional. Ini nggak bener harusnya, ini gini. Terhadap masalah itu gini kok. Saya punya decision tree. Bisa dirumuskan itu. Ono masalah. Anda mau memecahkan atau tidak mau memecahkan? Kadang-kadang malas mecahin, oke toh? Oke, kalau tidak mau memecahkan, siap menghadapi masalah itu seumur hidup. Dah selesai, nggak disambat gimana? Siap dihadapi seumur hidup. Oke, kalau mau dipecahkan, bisa dipecahkan atau tidak bisa dipecahkan? Tidak bisa dipecahkan, oke, siap dengan masalah itu ditanggung seumur hidup. Bisa dipecahkan, oke, cabang lagi. Mau memecahkan atau tidak mau memecahkan? Kadang-kadang ada masalah yang bisa dipecahkan, tapi kita nggak mau memecahkan. Paham maksud saya? Jelas ki masalahnya. Utangnya daerah bayar-bayar. Mau memecahkan? Mau. Bisa dipecahkan? Bisa. Gimana caranya? Ditagih ke rumahnya. Mau kamu? Tapi sungkan nih sama bapaknya. Sungkan nih karo ning adine ayu e. Ngene adine ayu e iki. Jadi masalah yang memang tidak mau dipecahkan. Kalau memang tidak mau dipecahkan, siap hidup dengan masalah itu selamanya. Wes, kan gitu. Tapi kalau bisa dipecahkan dan mau dipecahkan, ngapain nunggu lama-lama? Udah action aja, gasruk, gabrus. Biar muncul masalah turunan yang akan dipecahkan berikutnya. Loh, berarti hidup masalah terus? Ya iya. Itu definisi dari hidup. Apa sih intinya hidup? Intinya hidup kan ngisi kegiatan, ngantri nunggu mati, endingnya kan mati semua. Agar Anda enggak bosan hidup, dikasih masalah terus sama Tuhan. Men gayeng uripmu ki, masalah ya. Men gayeng uripmu, bojomu ngeri-ngeri judi online kayak. Ya ayo, diobong. Bar diobong salah kile itu. Terinspirasi dari video klip itu, ngono jane asu aku di WA karo arek-arek. Mas, video klip Anda menginspirasi pembakaran orang mata nih. Yo, bleber tekan aku. Tapi intinya gitu ya. Mas Abraham, mungkin tapi perempuan ini biasanya urusannya struggle sama tidaknya itu mungkin ya. Ya itu mau perasaan atau emosional tadi bahasa sampean tadi ya. Bukan gitu, gini. Perempuan itu memang nalurinya bisa mengendus masalah jauh lebih.
cepat daripada wanita, laki-laki. Belum bisa mendefinisikan tapi ngendus problem ki cah iki, problem ki masalah itu ngendusnya cepet iki. Cepat mengendus masalah. Nek cah lanang iku kuwi ning arep motone wis ora ngerti nek kuwi masalah. Saking pekoke cah lanang iku. Cah lanang iki gobras gabrus ora duwe insting terhadap masalah. Cewek itu kenapa rewel, kakean bulet, rewel dan seterusnya. Karena dia bisa nge-sense masalah. Ini kok ada masalah iki. Biasanya terus ngejak ngobrol cah lanang gitu ta. Nek kowe ndek pacar, cah lanang biasanya ngene, wis to masalahe apa to jane? Ngerti ta? Ini kamu nabrak gitu ke wanita, diantil ndasmu mesti. Ngobrol sik to. Bukan karena wanitanya tidak mau bercerita. Mendefinisikan masalah itu susah. Karena yang kita tangkap pertama itu cuma resahnya. Gak enak gitu. Terus kita gelar satu-satu, jangan-jangan ini, jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Kita gelar dengan bercerita. Cah lanang sabar loh. Aja njuk gendang. Wis to apa to masalahe? Bayar apa piye? Antemi apa piye? Langsung pengennya ngono kuwi wis gasruk pengen memecahkan masalah. Kalau kita sudah bisa mendefinisikan masalahnya, itu sudah 90% tuh memecahkan masalah, tinggal ngelakoni gitu. Masalah paling susah itu gimana kita bisa melayout, terus jane masalahnya apa to fundamennya. Itu perlunya ngobrol, perlunya berdiskusi. Itu sing lanang-lanang kudu siap. Apa jenenge? Untuk ngrungokke cah wedok. Kebanyakan wanita itu tidak ketika ngomong masalah itu tidak pengen dipecahkan masalahnya. Pengen didengarkan. Karena dengan dia ngomongin sendiri, lama-lama dia tahu sendiri, oh ternyata iki masalahnya ya. Gue pengen ngomong, oh iya dek, oh. Ya Masya Allah, iya ya Allah. Aduh, iya bener. Ngono ae, diangon. Tapi ya memang harus diakui, wanita itu butuh 6.000 kata per hari supaya dia bahagia ya. Mengeluarkan 6.000 kata per hari supaya dia bahagia. Nah, iki rumus iki nanggil ngono. Monggo. Jumlah mulutnya beda soalnya. Oke. Astagfirullahaladzim. Ngarep nyambung. Goyanan pekok. Gitu Mbak ya. Memang laki-laki dan perempuan dilahirkan berbeda dan punya naluri-naluri yang berbeda. Cah lagi pengen gasruk, ayo pecahke masalahnya, sok-sok belum terdefinisi dengan jelas. Nah gunanya Maiyah adalah mari kita mengupgrade diri, sinau bareng agar semua keresahan bisa kita pecahkan dengan cara menganalisa, dijelaskan masalahnya apa, dan action. Dan ketika sudah action, monggo mau masuk ormas, monggo mau masuk partai, tapi jelas memecahkan masalah, memecahkan keresahan yang dimiliki oleh diri. Nah, Maiyah ambil posisi yang tidak populer, sinau bareng di grassroots untuk belajar mendefinisikan masalah tersebut. Kenapa tidak populer? Karena raiso di duit ke, ora iso dadi kekuatan kepartaian dan seterusnya lah. Tapi memang menurut saya itu yang membuat Maiyah menjadi unik. Kalimat yang paling saya senang adalah kalimat dari Cak Priyo Aljabar. Maiyah adalah kumpulan rambutan protol. Ini kalimat beliau, aku seneng banget itu, rambutan protol. Rambutan protolan, itu kumpulan yang Maiyah. Arep neng pesantren kurang soleh, arep neng sekolahan kurang pinter, arep gawe bisnis dhewe ra duwe duit. Bisa apa sing nampung iki? Ya, rambutan protolan iki kumpulan yang Maiyah. Dan saya sangat-sangat senang dengan definisi Cak Priyo Aljabar almarhum tersebut. Dan disinilah rambutan protol kumpul bersama mencoba mengupgrade dirinya sehingga bisa memecahkan masalah, bisa menjadi manusia yang lebih baik. Ngaten nggih, ngaten. Malam yang indah ya, aduh, Mas Abrang koyoke ya memang sastrawan, koyok tasawuf temenan. Saintis temenan, gak jelas temenan. Tapi yang jelas pendaran ilmu malam iki wakil ya. Ning omah disimpen, digodhog, dikelola, bulan meneh sampean luwih pinter, luwih cerdas, masalah aman. Sing jelas Mas Abrang mau ya kaya ing ngutip titik
nek sampean ngerti posisi sampean tenang dan sampean niku saat tertimpa apapun tertimpa apapun dalam kondisi tenang, itu salah satu ciri-ciri wali ini Allah. Kira-kira ngono lah kira-kira. Itu bukan indikator untuk seseorang. Ini tadi saya pengen nyambung di situ. Gimana ciri kita sampai pada sebuah kesadaran yang benar gitu toh, dan sebuah positioning yang benar. Cirinya itu, kalau kita sudah meletakkan diri pada positioning yang benar, tidak ada lagi kekhawatiran. Masalah tetap datang, utang tetap orang bayar, tetap kangelan yang bayar, cicilan tetap nunggak, neng hatimu tetap tidak panik. Karena gue sadar bahwa ini game. Dunia ini adalah permainan dan kamu bermain pada sebuah peran tertentu. Monggo Mas Saiful, ojo kajibu Mas Saiful. Iya, satu poin. Ketenggangan. Iya, satu poin tadi saya sepakat dengan Mas Abrang. Jadi orang usah mikir kesadaran benar salah. Ya, karena kesadaran itu bukan untuk dikotomi, oh ini kesadaran salah, ini kesadaran benar. Itu pun juga akan pasti kesulitan untuk menemukan parameternya. Sadar sing salah piye, sadar sing bener piye, karena kita cuma hanya diberi satu kesadaran. Nah, kesadaran yang perlu kita tumbuhkan adalah kesadaran untuk selalu melakukan evolusi. Maka doanya jelas, ihdinas sirotol mustaqim. Setinggi apapun dan semulia apapun kesadaran seseorang, sebenar apapun, itu juga tetap butuh doa ihdinas sirotol mustaqim. Jadi harus mengevolusi. Benar salah itu hanya untuk muhasabah saja, supaya dalam kesadaran berikutnya, momentum berikutnya kita tidak mengulangi kesadaran yang menurut kita tadi salah. Hanya itu aja. Tapi faktanya kita harus evolutif. Yang kedua soal neuroscience tadi, lha yo piye memahami Gusti Allah? Gusti Allah iki dan Allah paham loh, kita nggak akan mampu memahami dirinya. Allah paham. Seorang mungkin menungso ini paham aku, ngerti hakikatku, orang mungkin kita bisa mencapai itu. Yang paham hakikat sejatinya Allah siapa? Ya Allah sendiri kan. Dan Allah tahu bahwa manusia itu memiliki limitasi tadi. Ya limitasi fisik, ya limitasi akal. Maka cara Allah mengenalkan dirinya, kalau menurut saya, ya harus mengikuti cara Allah mengenalkan dirinya pada kita. Sains itu kan metode aja, metode untuk kita berupaya menemukan Allah. Tetapi untuk benar-benar mampu mengenal Allah, yang sejatinya adalah Allah sendiri yang kenal dirinya, ya kita mengikuti cara Allah mengenalkan dirinya pada kita. Bagaimana caranya? Ya ada di simulasi lafaz. Misalnya begini, Qul katakan huwa. Huwa itu saya, Anda, atau dia. Dia itu berarti ada di sini enggak? Tidak kan, berarti huwa itu kalau dalam biyen sing belajar tasrifan itu kan ghaib. Nah, ghaibnya Allah itu nggak bisa dideteksi oleh apapun. Akal gak bisa mendeteksi ghaib Allah itu piye. Nah, karena Allah paham bahwa kita tidak bisa mendeteksi kegaiban Dia dan menemukan oh iki Allah. Sejatinya Allah kita tidak bisa, maka Allah menyebut huwa Allah. Jadi Allah di situ kapasitasnya sebagai apa? Sebagai asma. Maka benar tadi ala bizikrillahi. Duduk ala bizikri. Nek bizikri wis kangelan nama dhewe. Jadi kapasitas kita adalah mengenal Allah dari sisi asmanya. Allah kan asma, nama. Bukan sejatinya Allah. Nama dengan sejatinya kan pasti beda. Nama Allah itu bukan Allah itu sendiri. Bukan sejatinya Allah. Allah ngekei jeneng awake dhewe iku jenenge Allah lah. Sing paham awake dhewe Allah ya Allah dhewe. Nah, Allah paham bahwa kita akan memiliki limitasi itu sehingga lafaz berikutnya coba Anda perhatikan di Ar-Rahman Ar-Rahim di Bismillah itu, maka yang disebutnya adalah nama Allah. Maka setelah Allah menyebut Bismillah Allah yang dalam kapasitas itu dia berfungsi dan berkapasitas sebagai asma fungsinya, dan manusia jadi bingung, iya Allah itu, iya Allah itu. Maka Allah menyebut Ar-Rahman. Ar-Rahman itu apa? Kalau Simbah menyatakan Ar-Rahman adalah kasih sayang yang meluas. Meluas siapa saja. Angger makhluknya Allah mesti dikei Rahman. Kok menungso geni dikei Rahman? Apa?
panas. Banyu dikai Rahman apa? Mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Nah, artinya Allah memang nggak bisa kita lihat secara fisik, apalagi menggunakan sains, neurosains macam-macam, dan itu mustahil bisa menemukan. Tetapi Rahman Allah itu melekat dalam diri kita. Ada mata, ada hidung, panca indera, semua organ tubuh, jantung, macam-macam. Tanpa kita minta Allah kasih. Itu sifat Rahman. Bener Gusti Allah gak ketok, tapi Rahmannya bisa kita rasakan. Nah, kemudian bagaimana mendeteksi itu semua? Kenapa tidak bisa menggunakan metode sains, bahkan sampai yang neurosains atau psikosains macam-macam? Ya karena keterbatasan akal manusia. Kalau kita sebut ini warnanya hitam, kenapa kita menyebut ini hitam? Apa? Ayo, kok ireng, kok gak kuning, kok gak hijau? Karena sepakat. Dari mana kesepakatan itu? Komunal. Tapi hitam sebagai sebutan nama dengan fakta, realitas bahwa ini hitam, itu kan dua hal yang berbeda. Fakta, realitas bahwa ini hitam itu bisa kita kenali, lalu kita definisikan sebagai hitam, itu karena Allah menciptakan warna yang namanya putih. Lampu itu tinggi atau rendah? Kalau dilihat dari sini dia tinggi. Kenapa tinggi? Karena kita kenal konsep rendah. Kenapa rendah? Karena kita kenal konsep tinggi. Ada dua dikotomi. Itulah yang disebut oleh Allah bahwa segala sesuatu yang aku ciptakan itu punya pasangan. Aku ngerti sampean lanang soalnya Allah menciptakan wedok. Aku ngerti iki ayu soalnya Allah ya ono sih gak patek ayu. Iki pinter soalnya Allah konsep bodoh. Nah, semua makhluk pasti punya pasangan-pasangan itu sehingga akal bisa mendefinisikan, akal bisa menangkap gejala-gejala dua dikotomi itu. Ada pasangan-pasangannya. Terus bagaimana kita mengenal Allah sih nggak duwe pasangan? Ahad kan, hanya ahad situ. Terus piye? Mendeteksinya piye? Jadi satu-satunya cara ya adalah kita mendayagunakan Rahman dan Rahim Allah, karena Rahman Rahimnya Allah itu melekat dalam diri kita. Ini Allah yang jadi orang iso dideteksi secara sains, tapi Rahman Rahimnya itu melekat, bahkan sekarang pun juga sedang ada dalam diri kita. Kira-kira begitu simulasi yang bisa saya sampaikan.